kembali lagi bersama aku Insa Pasaribu di edisi Cerita Horor Wawa. Nah, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya. Amin. Pernah nggak kalian ngerasa kalau tempat kalian bekerja itu lebih dari sekedar menuntut tenaga dan waktu? Atau justru tempat kalian mencari nafkah tersebut ada perjanjian yang melibatkan banyak nyawa karyawan demi kelancaran bisnis. Nah, hari ini aku bawain satu kisah horor kiriman dari Wawa kita, sebut saja namanya Mbak Indah yang dia alami di perusahaan logistik di Semarang tahun 2021. Mbak Indah ini adalah saksi kunci dari rentetan kejadian aneh yang menimpa karyawan di tempat dia bekerja. Kalian siapkan posisi nyaman kalian, kunci pintu kamar rapat-rapat, fokuskan pikiran, karena kita langsung masuk ke ceritanya. Ini dia. Jadi gini ceritanya. Mbak Indah baru aja keterima kerja sebagai admin di lantai 4 di kantor itu. Pas Mbak Indah masuk ke kantor itu, dia merasakan kantor itu sangat mewah. Tapi dia merasa agak aneh karena dia dapat pesan dari manajernya. Kita sebut saja nama manajernya itu Pak Broto. Pak Broto menyampaikan, Mbak Indah, kalau sudah jam 6 sore, kamu harus langsung pulang. Dan kalau kamu mendengar suara mesin sedang mengetik di ruang arsip di pojok belakang, jangan pernah menoleh. itu pesannya Pak Broto Wae. Indah pada saat itu karena merasa dia orang baru, dia iya-iya aja. Masuklah dia di bulan pertama bekerja. Di bulan pertama bekerja itu, dia udah mulai ngerasa aneh. Karena teman sebangkunya, Mas Rian, mengalami sakit tipus yang aneh. Lalu Mas Rian ini ngomong, Mbak Indah, setiap malam saya bermimpi didatangi seorang perempuan yang tidak punya tangan meminta jariku untuk mengetik. Mbak Indah merasa itu aneh, Oke, hari itu pun berlalu begitu saja. Tibalah di suatu waktu, Mbak Indah ini harus mengalami yang namanya lembur dikarenakan pekerjaan dia belum selesai, Dengan terpaksa dia mengerjakan pekerjaan itu, waktu pun terus bergulir. Tiba di pukul 18.30, semua orang sudah pulang, tinggallah Mbak Indah ini sendirian, Begitu sepi, langsunglah kedengaran suara tik-tak, tik-tak. Suara mesin kuno kedengaran dari ruang arsip di belakang. Merindinglah si Mbak Indah ini. Karena penasaran, dia memutuskan untuk melihat langsung ke ruang arsip di belakang yang dilarang itu. Jalan dia pelan. Ternyata, ruang arsip itu pintunya kebuka sedikit. Jadi ada celah untuk mengintip. Dilaksanakanlah itu sama Mbak Indah. Ya, intip dong ke dalam. Dan kalian tahu semua apa yang dia lihat? Iya, ada perempuan berbadan kurus, berambut acak-acakan, berkulit pucat. Di hadapannya ada mesin tik, dia sedang duduk
sedang mengetik, Wak. Tapi yang membuat Mbak Indah ini hampir pingsan bukan cuma itu, melainkan cara mengetik si perempuan itu, Wak. Dia mengetik menggunakan tulang jari yang sudah terpisah dari tangan dan disusun di meja secara rapi. Jadi si sosok perempuan ini ngambil tulang jari itu mengetik tik tik tik. Itu asli Indah hampir aja pingsan, Wak. Aduh, hasil aku merinding, aku nggak bisa ngebayangin. Dan yang paling gong lagi adalah tiba-tiba si hantu itu menolehkan kepalanya, Wak. Rek, ke arah Mbak Indah. Ke arah Mbak Indah ditolehnya. Kurang satu. Jadi kamu kurang satu. Gitu yang dibilang sama si sosok perempuan itu, Wak. Langsung lah itu Mbak Indah lari kocar-kacir sampai tasnya ditinggal, Wak. Tinggal. Shock banget ya, Wak. Kalau kita di posisi itu apa enggak? Aku menceritakan ini aja, Wak, merinding loh. Kalau lagi Mbak Indah ngalamin sendiri, astaga. Nah, besoknya, Wak, Mbak Indah memutuskan untuk tidak masuk kantor. Dia memutuskan untuk mencari tahu tentang gedung itu, Wak. Warga setempat. Pergilah dia ke sana. Cari tahulah tentang gedung itu. Dan kalian tahu info yang dia dapat itu sangat membuat Mbak Indah ini shock. Karena apa? Ternyata gedung tempat dia bekerja itu dulunya bekas kantor percetakan di tahun 80-an yang sudah bangkrut karena pemiliknya melakukan pesugihan mesin tik nyawa, Wak. Ya Allah. Dan yang lebih bikin gongnya lagi adalah Pak Broto, si manajer itu, ternyata anak dari pemilik pesugihan kantor lama, Wak. Aduh, Pak Broto, astaga. Dan nggak pakai panjang babi bu dan nggak pakai pikir lama, dia langsung memutuskan resign di hari itu juga. Dia berangkat ke kantor didampingin sama satpam, dia kemas barang-barangnya, Wak, dari kantor itu. Dan fakta yang lebih membuat tercengang adalah Mbak Indah melihat di atas meja Pak Broto itu banyak foto-foto karyawan yang sudah meninggal. Dan di foto itu matanya dicoret pakai tinta merah, Wak. Nggak masuk akal. Demi bisnis, demi jabatan, demi harta, kenapa orang tega menumbalkan nyawa dengan cara yang syirik seperti itu ya, Wak? Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang seperti itu ya, Wak. Pesan aku buat kalian, dimanapun kalian bekerja, mau di kantor apapun kalian bekerja, Wak, tetaplah kalian selalu waspada, agar kalian tidak mengalami kisah yang sama seperti yang dialami oleh Mbak Indah dan karyawan-karyawan lainnya. Semoga karyawan-karyawan yang sudah dipanggil dengan cara ditumbalkan seperti itu mendapatkan sisi yang layak di tempat Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, Wak, sekian cerita aku hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita aku sampai habis. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video horor dari aku selanjutnya. Aku Insa Pasaribu pamit undur diri. Bye-bye.